Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, sebelumnya kemarin saya bercerita tentang Godam dari sisi mistis, bukan dari sisi superhero-nya Godam, tapi dari sisi mistis. Nah, sekarang saya mau menceritakan dari hasil ini saya beberapa pemikiran saya mengenai Gundala. Gundala ini juga nggak beda jauh dengan Godam. Gundala ini diciptakan oleh Pak Hasmi tahunnya 1969, ya mungkin kakak adik sama Godam kali ya. Dan sama-sama diciptakan di Yogyakarta karena Pak Hasmi dan Pak Wit NS sebagai pencipta Godam ini kan tinggal di Jogja, dan beliau berdua itu bersahabat. Sama kalau di komik itu antara Godam dan Gundala juga bersahabat juga. Dan Pak Hasmi ini sama seperti Pak Wit NS ya, yang kalau orang Jawa mempunyai kelebihan dari sisi metafisika lah ya. Jadi klop lah antara persahabatan Pak Hasmi dan Pak Wit. Nah, sekarang saya mau membahas Gundala. Gundala ini juga menurut saya juga diilhami dari cerita rakyat atau cerita mitos atau legenda dari Ki Ageng Selo. Mungkin bagi beberapa yang penggemar sejarah juga pasti tahu Ki Ageng Selo itu adalah salah satu keturunan raja. Nah, suatu saat Ki Ageng Selo ini sedang di tengah sawah, ceritanya sedang menggarap sawah. Dalam salah satu versi yang saya baca ya, sedang menggarap sawah, tiba-tiba ada petir. Ditangkaplah petir ini sama Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu kan dalam mitos kan bisa menangkap petir, dalam suatu cerita itu dia bisa menangkap petir. Nah, petir ini konon berubah menjadi ular, jadi semacam petir ya. Konon kalau kita orang Jawa ya, ada petir gitu, ada satu ucapan dari biar nggak kena petir itu adalah Gandri aku putune Ki Ageng Selo, kalau nggak salah seperti itulah ya. Dalam artian kenapa kita ngomong seperti itu ya, kita agar terhindar dari petir. Itu latar belakangnya. Nah, kita balik ke Gundala. Gundala ini diceritakan dia bisa mengeluarkan petir, dia bisa lari secepat kilat. Nah, dalam satu prosesnya ini beda dengan film ya. Versi film ini lebih versi ke zaman dulu ya, versi lama. Dia itu kalau mau menjadi superhero itu dia punya kalung, dia buka kalung itu, dia bisa jadi Gundala, langsung ganti kostum itu Gundala langsung jadi. Ini mirip-mirip dengan Godam sebenarnya, bahwa kalung yang digunakan oleh Gundala itu mempunyai kekuatan. Jadi dia kalau nggak ada kalung itu dia nggak bisa jadi Gundala ya. Kemudian akhirnya sedikit dilogikakan bahwa pada saat penelitian dia terkena petir. Pada saat itu dia mungkin koma atau apa, dia seperti terbawa di suatu kerajaan. Di situ dia bertemu dengan Raja Petir, dia dikasih kalung, diangkat anak, akhirnya sebutannya adalah Gundala Putra Petir. Jadi ini uniknya ada di situ sebenarnya, walaupun akhirnya yang orang yang nggak gitu ini sama produk Indonesia ya,
Gundala cuma niru The Flash. Ya memang sih The Flash itu lebih tua lagi, kalau nggak salah sekitar tahun 30-an lah The Flash itu diciptakan. Bahkan awal-awal The Flash itu ada salah satu versi dari The Flash itu dia bisa jadi The Flash karena pengaruh cincin. Sebenarnya dia pakai cincin itu dia langsung bisa berubah jadi The Flash. Jadi sejarah komiknya luar negeri pun juga sama, sesuatu yang disertai dengan mistis. Tapi akhirnya setelah kesini juga makin kesini orang barat juga itu nggak masuk akal. Akhirnya ya The Flash itu terjadi karena penelitian petir segala macam, dia bisa jadi The Flash. Jadi saya mau sampaikan The Flash itu ya mirip lah, tapi kalau Gundala lebih ke ya semacam diilhami lah ya, diilhami dengan budaya Indonesia sendiri. Sebenarnya banyak sih yang sudah mengulas Gundala itu diilhami oleh Ki Ageng Selo, tapi ini dari sisi saya sendiri ya, kemarin dari hasil ngobrol dengan Mas Sunging 2017 itu juga, selain kita membahas Godam, kita membahas Gundala, saya juga cari sumber yang lain juga ya. Intinya adalah superhero kita itu superhero mistis semua. Bahkan di film terbaru yang Sri Asih pun juga sama. Untuk menjadi Sri Asih dia merupakan titisan dari Dewi Asih. Nah, titisan ini kan udah budaya Indonesia banget, menitis ke seseorang dia menjadi hebat kekuatannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua bagian terakhir yang membahas superhero Indonesia. Salam.